Ada suatu peristiwa yang unik sebenarnya pada saat menggosok batu tersebut. Saya ingat sekali dulu kalau pas sore hari ya semua teman-teman tuh kerjanya gosok gitu ya. Itu gosoknya pakai apa? Itu pakai kertas minyak seperti kertas minyak ya putih kayak amplas kertas gitulah. Jadi putih. Nah, nanti itu kita pakai minyak. Nah, biasanya dulu yang kita pakai itu minyak zaitun. Nah, batu aja digosoknya pakai minyak zaitun. Minyak zaitun itu kan bukan minyak yang murah, Bapak Ibu Saudara. Itu minyak zaitun yang biasanya kita gunakan untuk minyak urapan. Nah, seperti ini kan ini minyak zaitun. Ini minyak yang bagus juga untuk diminum gitu ya. Nah, batu itu ketika digosok, jadi batu ini pada saat di amplas plastiknya itu bersih ya, amplas plastiknya bersih, lalu kita tetesin minyak, biasanya ada kayak semacam obat sedikit gitu ya, lalu kita gosok. Dari minyaknya yang bersih, itu bisa lama-lama hitam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, nanti aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Bapak Ibu Saudara pernah ingat kan zaman batu aki? Nah, zaman batu aki itu kan begitu luar biasa, orang menggandrungi sana sini, bahkan nggak malu tuh zaman dulu pakai cincin yang gede-gede batu aki. Nah, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kalau cuman pakai doang itu masih belum seberapa. Kalau saya dulu sudah sampai proses bagaimana ngerendam batunya, dari beli batunya dulu, kita rendam, sudah mulai bening, baru kita bentuk, kita bikin. Setelah kita bentuk, kita bikin, kita ikat, pakai ikatan cincinnya, terus kita gosok. Ada suatu peristiwa yang unik sebenarnya pada saat menggosok batu tersebut. Saya ingat sekali dulu kalau pas sore hari ya semua teman-teman tuh kerjanya gosok gitu ya. Itu gosoknya pakai apa? Itu pakai kertas minyak seperti kertas minyak ya putih kayak amplas kertas gitulah. Jadi putih. Nah, nanti itu kita pakai minyak. Nah, biasanya dulu yang kita pakai itu minyak zaitun. Nah, batu aja digosoknya pakai minyak zaitun. Minyak zaitun itu kan bukan minyak yang murah, Bapak Ibu Saudara. Itu minyak zaitun yang biasanya kita gunakan untuk minyak urapan. Nah, seperti ini kan ini minyak zaitun. Ini minyak yang bagus juga untuk diminum gitu ya. Nah, batu itu ketika digosok, jadi batu ini pada saat di amplas plastiknya itu bersih ya, amplas plastiknya bersih, lalu kita tetesin minyak, biasanya ada kayak semacam obat sedikit gitu ya, lalu kita gosok. Dari minyaknya yang bersih, itu bisa lama-lama hitam. Itu kan panas ya, digesek terus digesek itu panas. Lama-lama hitam. Kok hitam? Dari mana? Jadi ternyata batu itu ketika kita gesek panas, hawa panas itu yang menyedot kapur-kapur dari dalam batu aki itu keluar. Lalu kita lap, kita bersihkan amplasnya, kita kasih minyak lagi, kita gosok lagi. Udah bersih kan? Digosok lagi. Tidak lama setelah kita gosok, mulai hitam lagi. Karena kapur yang dari dalam batu itu keluar pelan-pelan. Jadi kita bisa lihat dulu kalau orang-orang yang pakai batu aki itu atau biasanya bermain atau kecanduan batu aki, biasanya suka bawa senter kemana-mana. Dia tes atau dari lampu handphone gitu ya, dia tes taruh, tembus. Kalau batu itu sudah tembus, itu harganya mahal Bapak Ibu Saudara. Udah bening, ibaratnya itu sudah mengkristal. Cahayanya bagus. Apalagi dulu kayak saya punya ruby gitu ya. Di sini dia bisa ada bintangnya mengkrelep begitu. Nah, itu hasilnya mahal. Tetapi harus diingat,
proses untuk menggosoknya itu tidak sebentar Bapak Ibu Saudara. Bahkan belum tentu dalam waktu 1 bulan itu juga bisa langsung bening. Itu sudah setiap hari rutin kita menggosoknya. Lama. Tetapi setelah berhasil semuanya bersih, maka batu itu memiliki nilai yang mahal. Harganya lumayan mahal. Sadar tidak, dalam hidup manusia sering sekali kita menghadapi gesekan-gesekan dari sesama kita. Ingat loh, firman Tuhan mengatakan bahwa besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Jadi sering sekali dalam kehidupan manusia itu kita menghadapi gesekan-gesekan dengan orang lain. Nah, inilah prosesnya di mana Tuhan mengizinkan adanya gesekan-gesekan, benturan-benturan dengan sesama. Supaya diri kita yang tadinya banyak kapur kesombongan, kapur keegoisan, kapur kecongkakan, kapur merasa paling benar sendiri, kapur merasa paling hebat, kapur yang merasa paling suci, yang merasa paling kudus. Ini yang keluar dari dalam diri kita ketika digesek. Asal kita rela ya, asal kita rela untuk menghadapi gesekan-gesekan tersebut dengan caranya Tuhan. Banyak manusia yang tidak sanggup untuk menghadapi gesekan-gesekan tersebut, tidak kuat, marah, kesel, nggak terima. Nah, ini kapur-kapur itu yang harusnya kita buang. Justru ketika ada gesekan, panas, kapur inilah yang keluar. Kapur kesombongan dalam diri kita, kapur-kapur dosa, apapun itu yang keluar dan dibersihkan. Tetapi nggak langsung seketika. Ketika ada masalah, ketika ada problem, terus kapur itu keluar beres bersih. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika hari ini masalah selesai, besok akan ada masalah lagi. Besok akan ada gesekan lagi. Dan kita merasa bahwa selama ini banyak manusia ketika sudah ada gesekan, kita selesai, oh kita sudah lewat, oh kita sudah lulus. Belum Bapak Ibu Saudara. Selama Tuhan masih izinkan masalah hal yang sama, problem yang sama terjadi, berarti kita belum lulus. Jadi kita jangan anti ketika ada gesekan, kita harus belajar mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ketika ada gesekan-gesekan seperti itu, ayo kita ikutin caranya, kita ikutin prosesnya supaya kapur-kapur itu keluar. Hari ini keluar, tapi besok ketika ada masalah lagi atau nanti berapa jam lagi ada masalah lagi, digesek lagi, kapur itu keluar lagi. Dan untuk mengeluarkan kapur dosa, kapur kesombongan, kapur kedagingan kita tidak cukup satu kali. Harus berkali-kali. Loh, batu aja, kapur dari dalam batu aki itu aja harus berkali-kali. Bahkan bukan hanya berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan baru dia bersih. Hidup manusia harus kita sadari butuh juga kerelaan supaya kita bersih. Kalau batu yang tadinya tidak tembus pandang digosok, kapurnya keluar, akhirnya menjadi kristal, dikasih lampu dari bawah, itu bisa tembus cahayanya dan bagus. Manusia kalau dia menghadapi dengan rela setiap gesekan yang ada di dalam kehidupannya, setiap masalah, setiap problem dijalani dengan caranya Tuhan, kapurnya lama-lama bersih, setelah bertahun-tahun, maka dia pun menjadi berharga dan berharga sekali di mata Bapa di surga. Memiliki nilai yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sudah tidak ada lagi kapur-kapurnya, hidupnya mengkristal Bapak Ibu Saudara. Kalau batu aki saja mengkristal dan sudah jadi kristal, apalagi bisa memancarkan cahaya seperti memandarkan bintang di dalam batunya, itu mahal sekali. Tinggal bintangnya 4, 5, 3, 2, nah itu berbeda-beda. Hidup manusia pun kalau dia digosok terus, dia rela diamplas terus, dia rela dikikis terus, dan batunya atau kapurnya dari dalam tubuh ini keluar, kapur kedagingan, kapur kesombongan, kapur percintaan dunia, kapur keegoisan, kapur kecongkakan, kapur merasa menang sendiri, ini keluar dan habis, maka kita mengkristal hidupnya, ini bisa menyukakan bukan hanya Tuhan, bukan hanya Bapa di surga, bahkan dengan sesama pun kita bisa saling menyenangkan. Kenapa? Karena apalagi kalau kita bisa memancarkan cahaya terang
terang Kristus di dalam diri kita. Kalau kapur kita bersih, maka kita bisa memancarkan terang Kristus, cahaya Kristus dari dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, prosesnya tidak sebentar. Prosesnya lama. Tetapi kalau kita rela diproses, bisa menghadapi semuanya dengan sabar, dengan tekun, maka hidup kita akan mengkristal di hadapan Tuhan, dan ini akan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Mau berkenan di hadapan Tuhan? Jangan lewati proses untuk mengeluarkan kapur dalam diri kita yang tidak baik dalam diri kita. Itu butuh yang panas, digesek, digosok, diamplas. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pasti mampu, kita pasti bisa. Kita saling menguatkan. Melalui konten ini saya juga mengajak, ayo kita bersabar, ayo kita terus saling menguatkan, ayo terus kita tekun di dalam proses perubahan hidup kita, supaya bisa mengkristal di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Dan silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Dan jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu, tapi ayo share kepada teman-teman kita yang lainnya, kepada grup-grup media sosial kita, grup WhatsApp kita, supaya banyak orang juga diberkati, supaya mereka juga sadar Bapak Ibu Saudara. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.